semua bisa terjadi, semua bisa dikondisikan. Anies dan Ahok pun bisa lewat. Mari kita tunggu bagaimana langkah Kaisang selanjutnya. Saya entah kenapa merasa Jokowi tidak akan tinggal diam melihat kondisi Kaisang saat ini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Jokowi mungkin bisa bernapas lega ketika melihat Gibran berhasil menjadi wakil presiden terpilih bersama Prabowo. Menjelang lengser, Jokowi seperti berharap semoga anak-anaknya bisa meraih masa depan gemilang di dunia politik. Gibran sudah lolos, tapi ada satu yang mengganjal di pikiran Pak Jokowi, yaitu Kaisang. Kaisang ini kalau saya ibaratkan, dia ini seperti anak yang ketinggalan pesawat. Di saat Gibran bisa dikatakan berhasil di dunia politik, Kaisang malah sebaliknya. Sehebat-hebatnya Kaisang, dia cuma bisa menjadi ketua umum PSI. Itu pun pasti karena nama besar Jokowi. Tanpa nama Jokowi, Kaisang tidak mungkin bisa menjadi ketua umum parpol dalam waktu secepat mungkin. Di pemilihan legislatif, PSI gagal lolos ke Senayan. Meskipun baliho PSI kadang lebih banyak daripada baliho partai lain ada gambar Jokowi, tapi PSI tidak berhasil menarik simpati masyarakat. PSI yang dari dulu selalu mengincar lolos ke Senayan tetap tidak berhasil meskipun sudah mengangkat anak Jokowi menjadi ketua umum dan menjadi pendukung Jokowi garis keras. Usai Pilpres, Pilkada menjadi sorotan. Nama Kaisang mendadak muncul di bursa Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Entah kebetulan atau tidak, Kaisang yang belum cukup umur, MA secara dramatis muncul sebagai pahlawan dengan mengabulkan gugatan yang akhirnya membuat Kaisang memenuhi syarat umur menjadi calon gubernur atau wakil gubernur. Tapi sayang, Kaisang malu-maluin. Di survei Litbang Kompas yang terbaru, elektabilitas Kaisang ternyata cuma 1% di Pilkada Jakarta. Saya yakin Kaisang yang berniat maju di Pilkada Jakarta bakal gentar dengan hasil survei ini. Seoptimis-optimisnya Kaisang, pasti jatuh mentalnya melihat elektabilitas cuma 1%. Sadis memang, tapi inilah fakta yang harus dihadapi Kaisang. Di Pilkada Jawa Tengah, Kaisang cuma mendapatkan elektabilitas 7%, meskipun dia yang tertinggi untuk sementara ini. Tapi bagi saya, tetap saja hal itu mengecewakan. Jokowi pusing melihat Kaisang yang nasibnya beda jauh dengan Gibran. Gibran seperti melesat, sedangkan Kaisang ketinggalan pesawat. Kalau Jokowi lengser, Kaisang tidak akan punya harapan lagi. Saya pikir setelah Prabowo menjabat, tidak ada siapapun yang bisa menolong Kaisang ke puncak kesuksesan. Bahkan Gibran pun belum tentu bisa. Kalau saya melihat, nasib Kaisang sekarang ini karena efek dari brutalnya proses demokrasi yang terjadi pada Gibran dan Jokowi yang ikut campur terlalu jauh. Gibran tidak cukup umur, tapi bisa lolos gara-gara MK berulah yang dipimpin oleh paman sendiri. Jokowi sebagai presiden pun ikut berulah bagi-bagi bansos secara jor-joran. Gibran boleh tertawa, Jokowi boleh tersenyum, Kaisang boleh tertawa berkat MA. Tapi mereka tidak sadar ada masyarakat yang muak dan mual melihat semua kebrutalan ini. Masyarakat marah dan geram dengan semua ini. Alhasil, Kaisang kena getah. Dia jadi pelampiasan kemarahan rakyat. Kalau saja dulu Kaisang jalan bareng Gibran, mungkin Kaisang masih punya peluang. Sekarang sudah terlambat. Rakyat muak dengan Jokowi dan keluarganya. Di saat Kaisang mau maju di pilkada, momennya tidak pas. Nasi sudah menjadi bubur. Makanya saya tidak heran elektabilitas Kaisang cuma 1% di Jakarta. Bahkan saya juga tidak akan heran kalau misalnya elektabilitasnya 0%. Pilkada Jakarta kali ini adalah milik Anies dan Ahok. Pertarungan sengit adalah antara Ahok dan Anies. Yang lain silakan minggir. Bahkan sekelas Ridwan Kamil pun bukan tandingan mereka. Apalagi Kaisang sudah pasti ketinggalan balapan dan makan debu. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Anies paling tinggi dan Ahok ada di posisi kedua. Kemungkinan duel keduanya bisa terulang lagi.
Tapi bagi yang berharap keduanya bersatu, ini tidak mungkin secara aturan. Yang sudah pernah menjadi gubernur tidak boleh lagi nyalon sebagai calon wakil gubernur. Ini adalah tamparan keras buat Kaisang, terutama untuk Jokowi. Kaisang juga terlalu pede. Masa dia mau langsung jadi gubernur atau wakil gubernur Jakarta, padahal pengalaman tidak ada? Kalau mau berpolitik, ya sebaiknya dari bawah. Tanpa prestasi, apalagi cuma menumpang nama bapak, pasti cuma bisa cuap-cuap menjual janji surga. Kaisang tidak akan bisa mengelak dari fakta bahwa track recordnya nol besar. Orang yang waras dan memilih pakai logika tidak mungkin memilih orang seperti Kaisang. Ibarat ada perusahaan yang mempekerjakan orang yang tidak berpengalaman menjadi direktur utama. Ini namanya perusahaan gila. Kalau mau negara ini maju, calon seperti Kaisang ini tidak boleh ada di negara ini. Cuma aji mumpung nama besar orang tua dan tergiur dengan kesuksesan instan kakaknya sendiri. Kalau memilih asal ganteng, asal terkenal, atau sekedar asal seiman, enggak bisa kerja juga dipilih. Akibatnya bisa gawat seperti Jakarta era Anies. Inilah contoh orang yang tidak mau berkaca pada kemampuan sendiri. Mentang-mentang anak presiden, mentang-mentang kakaknya dengan gampang menerobos batasan usia dan jadi wakil presiden, dia ikutan latah. Dia pikir rakyat dengan bodohnya akan memilih dia. Kaisang harus ingat, Jokowi sebentar lagi pensiun sebelum pilkada dimulai. Jadi jangan terlalu banyak berharap. Meskipun nantinya banyak partai mendukung, tetap saja peluangnya sangat kecil. Kaisang juga harus sadar, mungkin tidak akan ada bansos jor-joran kayak di Pilpres dulu. Tapi kita tidak boleh memandang rendah. Mana tahu, nanti menjelang pilkada, survei Kaisang berbalik arah dan dapat 60% misalnya. Semua bisa terjadi, semua bisa dikondisikan. Anies dan Ahok pun bisa lewat. Mari kita tunggu bagaimana langkah Kaisang selanjutnya. Saya entah kenapa merasa Jokowi tidak akan tinggal diam melihat kondisi Kaisang saat ini. Peluang terbesar Kaisang adalah sebelum Jokowi lengser. Setelah itu, kalau Kaisang gagal maka dia akan tenggelam. Bahkan bisa jadi posisinya sebagai ketua umum PSI bisa terancam. Untuk apa partai mempertahankan Kaisang kalau tidak ada efeknya? Saya yakin PSI dari awal menjadi putus urat malu menunjuk Kaisang karena memang targetnya mau lolos ke Senayan. Mereka butuh Jokowi efek meskipun akhirnya gagal total. Kita hanya bisa berharap semoga masyarakat sadar dan terbuka matanya. Kalau masih belum belajar dari Pilpres 2024, ini benar-benar keterlaluan. Semoga saja ini tidak terjadi. Saat ini cuma masyarakat yang bisa menghentikan ini semua. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.